Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Okay, today before we start our class today, let's say tasmiyah together. Bismillahirrahmanirrahim. And how are you today? Hope that all of you are fine today. Okay, now we will try to discuss the new material for today. And we will move to unit 2. It will talk about application letter. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Terkait dengan materi surat lamaran pekerjaan, kemarin sudah saya sampaikan di dalam bentuk PDF kepada kalian. Jadi nanti kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan saja untuk memperjelas apa-apa yang sudah ada di sana. Baiklah, kita awali dengan ini ya, terkait dengan surat lamaran kerja. Jadi kalau di sini disampaikan bahwasannya surat lamaran kerja itu penting ya, karena dia berkaitan dengan one's career ya. Jadi berkaitan dengan karir seseorang, maka dari itu harus ditulis dengan sebaik-baiknya begitu. Karena biasanya memang dari surat lamaran kerja itu nanti bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi sebuah perusahaan untuk menerima atau tidak menerima seseorang, tidak hanya perusahaan ya, tapi apapun itu. Untuk selanjutnya, ya ini ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah solicited letter, di mana ini merupakan surat lamaran kerja yang ditulis karena memang ada lowongan ya. Jadi di sebuah perusahaan atau mungkin di sebuah instansi itu membuka lowongan pekerjaan, kemudian kita menuliskan surat lamaran pekerjaan untuk melamar pekerjaan yang dimaksud. Nah, itu namanya adalah solicited letter. Kemudian yang kedua, itu di sana ada an itu berarti tidak gitu ya, tidak diminta. Jadi surat yang tidak diminta, karena memang ini berarti tidak ada oprek ya, tidak ada open recruitment atau lowongan di instansi tersebut, tapi kita tetap berusaha untuk memasukkan surat lamaran kerja. Itu namanya berarti unsolicited letter. Jadi tidak tahu apakah di sana ada lowongan kerja atau tidak. Nanti ketika sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan, itu bisa langsung dipanggil, harapannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kemarin juga sudah saya sampaikan kepada kalian gambar ini ya. Ini sebenarnya bisa lebih mempermudah kalian untuk memahami struktur, karena biasanya kalau struktur itu dipakai bagan, menjelaskannya itu akan lebih jelas begitu ya. Nah, nanti akan kita bedah di sini ya, karena sebenarnya dalam pelajaran bahasa Indonesia juga sudah disampaikan mengenai surat lamaran pekerjaan, tapi mungkin ada beberapa perbedaan dalam kaidah penulisannya. Yang pasti untuk bahasa Inggris itu karena memang tidak ada EYD ya, ataupun aturan-aturan baku, jadi nanti kalian bisa lebih memodifikasi ataupun bisa membuat bahasa kalian sendiri, tapi tetap saja karena ini surat lamaran pekerjaan jadi bentuknya formal begitu. Nanti di sini bisa kalian lihat bagian-bagiannya secara sekilas ya. Di sana ada alamat penulis ya atau pengirim, kemudian juga kontaknya, kemudian tanggal dan sebagainya, sampai di bawah adalah terakhir signature and full name ya, jadi tanda tangan. Nanti akan kita bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Jadi harapannya nanti ketika diminta untuk latihan membuat surat lamaran pekerjaan sudah cukup jelas begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di sini ada structure of an application letter. Jadi susunan dari surat lamaran kerja itu sendiri yang tadi sudah ditampilkan di gambar, ini akan kita perinci satu persatu. Yang pertama itu adalah sender's address and contact ya, jadi alamat dari pengirim. Nah, ini mungkin yang berbeda ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin yang paling atas itu adalah ditujukan kepada siapa begitu. Kalau di bahasa Inggris itu siapa yang mengirim justru ada di bagian yang paling atas. Kemudian contact juga ya, jadi bisa dihubungi di mana begitu. Kemudian yang kedua itu ada tanggal ya, tanggal, jadi tanggal berapa surat itu dibuat. Kalau ini di dalam materi yang kemarin saya sampaikan kepada kalian itu ada dua versi ya, boleh pakai British, boleh pakai American cara penanggalannya. Kalau yang satu itu tanggalnya dulu baru bulannya, yang satu bulannya dulu baru tanggalnya, tapi ini tidak kemudian saklek ya, jadi kalian bisa memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut. Kemudian selanjutnya di sana ada penerima ya, penerima dan alamatnya begitu ya.
Kemudian selanjutnya ada greeting, yaitu berarti sapaan ya. Kemudian selanjutnya ada badan, body ya, badan dari surat itu sendiri, di mana nanti ini masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kalau di sini menjadi 3 bagian ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya paling akhir adalah closing ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Baik, sekarang kita akan merinci dari mulai yang pertama. Nah, ini ya, di sini yang kita tekankan memang lebih ke badinya ya. Jadi karena yang lain itu adalah bagian-bagian kecil ya. Jadi nama pengirim itu juga tidak terlalu banyak ya, dan itu sudah jelas. Nah, nanti yang menantang dalam membuat surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris itu adalah cara membuat badan dari surat itu sendiri. Jadi bagian yang utama. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu di sana lebih intinya, poin intinya adalah why you are writing. Jadi kenapa kamu kemudian menuliskan surat lamaran pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, second paragrafnya itu what you have to offer. Jadi apa yang Anda tawarkan sehingga Anda layak untuk diterima. Ini bagian yang kedua. Jadi nanti berisi kurang lebih lulusannya apa, spesifikasi atau keahliannya apa, itu akan dijelaskan di sini. Dan hal-hal yang kemudian menjadi alasan kenapa kok kita layak untuk diterima. Jadi nanti ini harus dibuat inti dari surat lamaran kerja itu ada di sini. Kemudian yang selanjutnya, yang bagian terakhir itu adalah how you will follow up. Jadi nanti ketika misalnya ternyata apa-apa yang kita tawarkan itu kok cocok begitu ya, nanti seperti apa sih follow up-nya, kita bisa dihubungi di mana, apakah kita bisa janjian interview di mana dan sebagainya itu. Selanjutnya, nah ini yang kita bedah lebih jauh ya, ini bagian body sebagaimana tadi saya sampaikan, jadi bagian yang utama. Nah di sini dijelaskan opening paragraph itu berisi apa sih gitu ya. Di sana state why you are writing. Jadi menyatakan kenapa kemudian kita menulis surat ini. Apakah karena di sana memang ada lowongan pekerjaan, kemudian dapat info tentang lowongan pekerjaan itu dari mana dan sebagainya. Kemudian paragraf kedua, nah itu explain why you are interested in working for the employer. Jadi menjelaskan kenapa kemudian kita tertarik begitu ya, tertarik untuk bekerja di sana. Kemudian yang selanjutnya paragraf kedua itu ada emphasize itu menekankan ya, menekankan skill atau kemampuan kita. Jadi di sini nanti kita sampaikan kalau memang misalnya yang diperlukan itu adalah guru bahasa Inggris misalnya, berarti kita sampaikan kalau saya lulusan pendidikan bahasa Inggris universitas mana, kemudian pengalaman terkait dengan jurusan tersebut, misalnya pernah menjadi tour guide dan sebagainya atau translator gitu ya. Selanjutnya paragraf terakhir, nah ini ya, ini di sana ada itu tadi ya, kelanjutan. Jadi setelah misalnya setelah kita ya menyampaikan kemudian kok tertarik untuk diterima misalnya ya, maka tindak lanjutnya adalah dengan interview atau dengan mungkin kontak via handphone atau mungkin dibalas via email dan sebagainya begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, ini penting ya, ini memang panjang sekali. Kenapa saya tetap tuliskan di sini? Karena biasanya kendala yang dialami oleh anak-anak dalam membuat surat lamaran kerja itu adalah bagaimana cara menuliskan paragraf-paragrafnya begitu ya. Maka dari itu di sini memang saya sampaikan contohnya sehingga nanti ketika kita latihan membuat surat lamaran kerja kita tinggal mengedit saja atau menambahi saja bagian-bagian sehingga surat lamaran kerja kita itu cocok dengan lowongan pekerjaannya. Jadi misalnya di contoh itu ada I am writing, ini contoh dari paragraf pembuka ya, misalnya I am writing to express my keen itu adalah ketertarikan ya, atau sebenarnya maknanya bisa suka juga ya. Jadi saya ingin untuk melamar sebagai flight attendant. Nah di sini kan ada pramugari berarti ya, nanti misalnya ternyata dalam latihan kalian diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan terkait teknisi, maka nanti tinggal bagian ini yang diganti ya, flight attendant-nya diganti dengan yang lainnya begitu. Jadi contoh-contoh yang ada di sini harapannya bisa mempermudah kalian untuk nanti ketika latihan. Kemudian di sana, nah ini ada yang advertised, jadi yang diiklankan di Ihsanul Fikri Post ya. Kita kan kalau yang familiar The Jakarta Post gitu ya. Jadi ini kita bikin
terserah kita ya, karena ini cuma contoh saja. Nanti ketika nyata, maka kalian akan menggunakan job vacancy atau lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar yang benar-benar nyata begitu ya. Kemudian itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu juga bisa kalian baca sendiri ya, kurang lebih sama ya. Opening itu menyatakan lowongan apa yang ada di sana, kemudian dapat informasi dari mana dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sample of second paragraph. Jadi paragraf kedua. Paragraf kedua tadi kurang lebih berisi apa yang kita tawarkan begitu ya. Apa yang kita tawarkan, kenapa kita layak untuk diterima di sana gitu ya. Jadi di sini contoh yang pertama itu PD ya. Pokoknya di sini harus PD kata kuncinya. I believe I meet all the requirement. Ini kata yang sering muncul dalam lamaran kerja nanti, tentunya requirement itu sangat sering muncul ya, itu artinya persyaratan ya. Jadi saya yakin saya memenuhi semua persyaratan listed in your advertisement. Jadi yang disampaikan dalam iklan Bapak gitu ya misalnya. Jadi di sini memang harus PD. Jadi memantapkan bahwa kita memang layak untuk diterima. Kemudian contoh yang kedua, di sana ada my major ya. Experience, jadi pengalaman dan juga prestasi-prestasi yang telah diraih itu disampaikan di sana, yang itu bisa dijadikan sebagai consideration, sebagai pertimbangan kenapa kemudian si pelamar ini layak untuk diterima. Itu ya. Jadi paragraf kedua berisi tentang kenapa kita layak diterima, dan contoh-contoh statementnya, contoh-contoh kalimatnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke ini ya, paragraf yang terakhir. Di sini ada final paragraph ya. Contohnya adalah di sana lampiran-lampiran apa ya, lampiran-lampiran apa yang kita sampaikan. Kemudian, nah ini ya, yang kedua, I would be pleased to have a meeting with you to discuss the requirement. Nah ini ya, jadi dia akan sangat senang jika nantinya dipanggil begitu ya untuk mendiskusikan atau untuk interview lebih lanjut, dan bisa I will call you. Nah ini ya, within a week. Jadi waktunya kapan itu ya, waktunya kapan untuk bisa interview dan sebagainya itu disampaikan di sini. Kemudian jangan lupa untuk berterima kasih ya, thank you for your time and consideration. Jadi terima kasih atas waktu dan pertimbangannya begitu ya. Nah ini adalah paragraf yang ketiga yang tadi, di mana di sana disampaikan bahwa paragraf ketiga itu memang berisi follow up lanjutan dari surat lamaran kerja tersebut. Selanjutnya, nah ini beberapa ekspresi penting ya yang kadang bisa memudahkan kita dalam menyusun surat lamaran kerja. Jadi biasanya kalau bikin paragraf atau teks atau apapun itu yang berbahasa Inggris itu buntu ya ketika tidak menemukan kalimat apa yang sesuai. Maka dari itu harapannya beberapa contoh ekspresi yang diberikan kali ini bisa memudahkan atau memantik kita untuk membuat surat lamaran kerja. Nah, di sini yang pertama adalah expressing when and where you graduate from. Jadi dari kapan dan dari mana kita lulus begitu ya. Contohnya ada banyak ya, bisa pakai I completed. Jadi saya telah selesai dari, misalnya kalau dari Universitas Negeri Yogyakarta ya pakai bahasa Inggris ya, ada Yogyakarta State University dan sebagainya. Kemudian bisa juga pakai di situ banyak sekali ya, I'm very interested in working as, itu berarti saya sangat tertarik dalam bekerja sebagai, kalau misalnya melamar sekretaris berarti ya secretary, misalnya guru berarti ya working as teacher, English teacher gitu ya. Itu nanti bisa kalian manfaatkan ya sebagai pemantik untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Itu tentang kelulusan dan juga ketertarikan di bidang apa begitu. Kemudian selanjutnya adalah expressing what you think you can offer them. Jadi mengekspresikan, menyatakan apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Jadi kemampuan apa sih yang sudah kita miliki sehingga kita percaya diri begitu ya untuk diterima di sana. Nah itu misalnya kita pernah ikut pelatihan gitu ya, ketika jurusannya arsitek berarti pelatihan yang berkaitan dengan arsitek dan sebagainya. Itu misalnya di sana ada I have done some practical work and bla 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 gitu ya, workshop dan sebagainya. Kemudian
yang terakhir ya, yang paling bawah itu ada posisi terakhirnya, misalnya sebagai kepala sekolah begitu ya. Kemudian sehingga itu membuka peluang karena mau daftar jadi pengawas sekolah misalnya, itu ya. Jadi nanti silakan disesuaikan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, lampiran ya, enclosure itu adalah lampiran. Jadi dalam memulai ketika kalian ingin menyatakan saya melampirkan bla bla bla, itu bisa pakai I'm enclosing my resume misalnya ya. Jadi saya melampirkan riwayat, misalnya riwayat pendidikan dan sebagainya. Kemudian I have enclosed a copy of my resume for your review ya. Saya telah melampirkan kopi dari riwayat saya untuk direview, untuk dilihat begitu ya. Kemudian di sini beberapa kata yang memiliki kesamaan makna itu ada enclosed, itu sama attach ya. Attach itu biasanya kalian familiar kalau ngirim email atau ngirim apa itu ada kata attach, itu artinya lampiran ya, sama kayak enclose itu juga bermakna lampiran begitu. Nanti ketika mau mengawali lampiran apa yang kalian lampirkan untuk memperkuat surat lamaran kerja kalian, maka bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Selanjutnya ini ya, expressing that you look forward. Jadi ekspresi yang digunakan bahwa kalian itu ingin untuk diwawancara begitu ya. Diwawancara biasanya kalau lamaran kerja itu kan mengirimkan lamaran, nanti kalau kriterianya terpenuhi kemudian dipanggil untuk interview. Ketika tidak ada interview berarti mungkin surat lamaran yang kita terima itu, yang kita kirimkan itu belum bisa dipertimbangkan begitu ya. Jadi atau mungkin belum ada lowongan dan sebagainya. Kalau sudah di interview itu berarti sudah satu langkah lebih maju begitu ya. Di sana cara-cara untuk mengungkapkan agar supaya kita dipanggil untuk interview begitu ya. Itu ada banyak ya, di sana disampaikan 1 2 3 4 5 ada 6. Yang paling sederhana adalah I look forward to seeing you gitu ya. Jadi saya menunggu untuk bisa bertemu gitu ya. Atau kalau mau yang paling panjang nanti bisa kalian cari sendiri yang paling pas ya. Yang pasti intinya sama ya. Jadi I would welcome to the opportunity to personally discuss my potential contribution to your company with you misalnya. Jadi saya sangat senang ketika diberi kesempatan secara personal untuk berdiskusi tentang potensi kontribusi. Jadi apa yang bisa saya lakukan bagi perusahaan Bapak misalnya, itu ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian dilanjutkan, nah ini ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sana adalah use complete title and address. Jadi ketika menulis surat lamaran kerja itu perhatikan title sama address ya, alamat sama gelar begitu ya. Jangan sampai kita ini ada don't abbreviate. Abbreviate itu artinya menyingkat ya. Jadi harapannya tidak disingkat. Jadi kalau nama lengkap ya ditulis nama lengkap. Misalnya saya Ferry Nur Hidayati, berarti baiknya ditulis Ferry Nur Hidayati. Kalau sarjana pendidikan berarti SPD begitu ya. Jadi tidak kemudian Ferry NH. Apalagi untuk nama dan alamat yang kita tuju begitu ya. Karena itu sangat-sangat menentukan begitu ya. Kita minimal tahu sebenarnya kita itu melamar ke siapa sih begitu. Kemudian selanjutnya di sana important notes-nya ya. Jadi mulai surat lamaran kerja itu dengan menempatkan alamat yang pertama, kemudian alamat kita dulu ya. Kalau dalam bahasa Inggris diingat-ingat alamat kita dulu yang melamar, lalu kemudian baru followed by diikuti dengan address of the company. Jadi alamat perusahaan yang kita tuju. Kemudian yang kedua ada use complete title tadi ya, gunakan nama dan gelar yang lengkap serta alamatnya, don't abbreviate, jangan disingkat. Kemudian always make an effort itu usaha ya, selalu usahakan write directly ya to the person. Jadi kita menuliskan langsung kepada orang yang memang akan memperkerjakan kita ya, in charge of hiring itu. Jadi biasanya itu bagian SDM ya, bagian sumber daya manusia, bagian personalia begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah always sign letters. Jadi jangan lupa untuk ditanda tangan begitu ya. Tanda tangan untuk menyatakan bahwa itu benar-benar surat buatan kita begitu. Selanjutnya, nah next meeting ya. Agenda kita pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita akan membahas mengenai job vacancy. Job itu pekerjaan, vacant itu berasal dari kata vacant ya, VACANT, kata dasarnya artinya kosong. Jadi job vacancy itu adalah lowongan
pekerjaan. Jadi besok insya Allah kita akan melihat ya beberapa iklan lowongan pekerjaan berbahasa Inggris, dan kemudian kita akan mengulangi lagi terkait application letter. Jadi surat lamaran kerja yang sudah disesuaikan dengan iklan lamaran kerjanya. Jadi harus match begitu ya antara persyaratan yang diminta di job vacancy-nya, jadi surat lamaran kerjanya yang harus disertakan lampirannya apa, itu harus match. Kemudian juga agenda selanjutnya adalah terkait dengan vocab ya, vocab. Jadi harapannya kemarin kalian sudah mendapatkan materi, kalian bisa menandai ya, menandai ketika alhamdulillah kalau sudah mencari makna dari kata-kata yang kalian tidak paham sendiri. Tapi ketika misalnya kok terlalu lama buka kamus, padahal sekarang bisa sangat-sangat mudah ya untuk mendapatkan arti kata berbahasa Inggris, tapi karena banyak kegiatan atau banyak aktivitas sehingga belum bisa mencari maknanya, bisa di list dulu ya, di list dulu. Kemudian nanti pekan depan coba kita ulas kata-kata yang relate ya, yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Itu ada banyak sekali kata-kata dasar ya yang harus kalian tahu ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, atau ketika kalian membaca lowongan kerja itu biasanya akan muncul kata-kata apa saja sih yang sering diulang-ulang, kayak misalnya seperti misalnya tadi enclose kayak gitu ya, attach, kemudian ada requirement gitu ya, persyaratan, kemudian ada employee, employer, dan sebagainya ya. Nanti akan kita bahas di pekan depan. Jadi kita akan fokus di vocab gitu. Jadi siap-siap untuk menulis vocab beserta maknanya. Itu saya kira itu saja dari pertemuan kali ini. Oke, memang sengaja ya memakai bahasa Indonesia yang hampir full begitu ya, karena ini adalah materi baru. Jadi harapannya kalian bisa memahami, ketika pun nanti ada sesuatu yang belum bisa dipahami, nanti bisa langsung kontak ke saya, begitu ya. Baiklah, sampai di sini dulu. That's all for the meeting today ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.